Peta Akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi terakhir yang membawa peringatan bagi seluruh umat manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada pengikut-pengikut setianya yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang penting, yaitu terkait beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua dan kepada seluruh hamba-hambanya adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasul untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus, membimbing kita kepada jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang diutus itu, yang di dalamnya berisi cahaya dan hidayah, agar kita semuanya bisa berada di jalan yang benar, bisa berada di jalan hidayah, jalan yang lurus. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mudhirin. Namun setelah timbul perselisihan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bersama mereka kitab yang benar. Untuk apa? Untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-136 juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, wahai orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kitab yang diturunkan kepada kami, dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, dan kitab yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kitab yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya saja. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita akan kewajiban beriman kepada para nabi dan rasul, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka.
kepada para nabi dan rasul. Juga diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika malaikat Jibril bertanya tentang iman, kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Yaitu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan juga beriman kepada rasul-rasulnya. Nah, hal ini berarti tidak sah keimanan seseorang sehingga dia beriman dengan benar terhadap kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di sini adalah meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab yang Dia turunkan kepada para rasul yang dikehendakinya. Dan Dia turunkan dengan kebenaran yang nyata, ya serta petunjuk yang terang. Kitab-kitab tersebut adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Firman atau perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Maka wajib ya bagi kita beriman secara global kepada semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan wajib pula beriman secara rinci kepada kitab-kitab yang disebutkan namanya secara rinci. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala mencakup beberapa hal. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu beriman terhadap kitab yang kita ketahui nama-namanya. Kita mengimaninya sesuai dengan namanya, seperti beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Injil. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Zabur. Ya, begitu juga suhuf Ibrahim dan suhuf Musa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian yang ketiga adalah membenarkan berita-berita atau kabar-kabar, informasi yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Seperti berita-berita dalam Al-Quran dan berita-berita dalam kitab-kitab sebelumnya yang belum mengalami perubahan ataupun penyimpangan. Nah, dan yang keempat, ya, cakupan yang keempat dari beriman kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan hukum-hukum dalam kitab-kitab tersebut selama tidak dihapus. Dengan penuh ridho dan penerimaan, baik kita memahami hikmah di balik hukum-hukum tersebut maupun tidak. Ya, adapun kitab-kitab yang terdahulu, maka semuanya telah dihapus dengan turunnya Al-Quranul Karim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai kitab yang paling terakhir. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Al-Quranul Karim ini, maka kita umat muslim meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang termulia, diturunkan kepada nabi yang paling mulia pula, dan membawa syariat yang paling mulia. Kita meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab terakhir, membenarkan kitab-kitab terdahulu sekaligus menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Nah, kitab inilah ya yang wajib diikuti syariat-syariatnya dan berhukum dengannya oleh seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Ya, tentunya
bersamaan dengan wajibnya mengikuti as-sunnah yang juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agar bisa atau agar dijadikan pedoman hukum oleh kita. Sekaligus juga sebagai obat penyakit yang ada di dalam kita. Juga sebagai penjelasan segala sesuatu, sebagai hidayah dan sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini agar manusia membacanya dengan penuh tadabbur, kemudian memperhatikan, kemudian mengikutinya, dan kemudian mengamalkan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Kemudian juga menghalalkan apa yang dinyatakan halal dalam Al-Quran. Mengharamkan apa yang dinyatakan haram dalam Al-Quran. Mengamalkan ayat-ayat yang muhkam atau yang jelas. Mengimani ayat-ayat yang mutasyabih atau yang butuh penjelasan. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Siapa? Mereka yang beriman kepada Al-Quran itu. Yang mengerti nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar ini. Dan yang bisa mensyukurinya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kitab Taurat dan Injil yang ada di tangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani saat ini tidak diragukan lagi bahwa itu merupakan kitab-kitab yang tidak sah penisbatannya kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa kitab Taurat yang ada di tangan Yahudi adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Tidak pula bisa dikatakan bahwa kitab Injil yang ada di tangan Kristen adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sehingga kedua kitab tersebut bukanlah Taurat dan Injil yang kita diperintahkan untuk mengimaninya secara rinci. Hal itu disebabkan telah terjadinya penyelewengan, pemalsuan, dan perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan lancang, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, terhadap kitabnya masing-masing. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-75, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yukharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian masih mengharapkan mereka akan percaya kepada kalian, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka merubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Juga disebutkan pula di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-13, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَأَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Maka kewajiban kaum muslimin adalah meyakini bahwa Taurat dan Injil yang ada di tangan Yahudi dan Nasrani tersebut bukanlah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul-Rasulnya. Namun itu adalah hasil penyimpangan Yahudi dan Nasrani terhadap kitabnya. Nah, sikap kita adalah tidak membenarkannya sama sekali,
kecuali apa yang telah dibenarkan oleh Al-Quranul Karim atau oleh As-Sunnah. Dan kita mendustakan apa yang didustakan oleh Al-Quranul Karim atau yang didustakan oleh As-Sunnah yang mulia. Adapun jika tidak ada keterangan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentangnya, maka kita pun tidak membenarkan dan tidak pula mendustakannya. Inilah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang dapat dijelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan keimanan kita semua. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين